ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Renungan harian pagi hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 18. Saya akan menjelaskan di mana Yohanes 17 ini merupakan waktu
di mana Tuhan Yesus berdoa untuk para murid-muridnya. Kejadian ini terjadi sebelum Yesus memasuki masa penderitaannya. Kejadian ini terjadi pada waktu perjamuan terakhir. Tuhan Yesus berdoa bukan seorang diri, tapi Tuhan Yesus berdoa di hadapan para murid-muridnya. Ada satu harapan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui doa ini, bukan hanya kepada Bapa, tetapi harapan kepada para murid-muridnya, sehingga dia berdoa di depan para murid-muridnya. Doa ini juga bukan merupakan hanya sekedar doa, tapi merupakan pesan dan juga nasihat, ajakan untuk para murid-muridnya untuk dapat melakukan apa yang dia harapkan. Pada pagi hari ini, ayat 18 akan mengingatkan kita apa tugas perutusan kita sebagai orang yang percaya. Saya akan bacakan Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita diingatkan bahwa tugas kita, perutusan kita, itu sama persis dengan tugas perutusan Tuhan Yesus. Apa itu tugas perutusan Tuhan Yesus? Kita buka Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah tugas perutusan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yaitu menyampaikan kabar baik. Jelas dikatakan kepada siapa kabar baik ini diwartakan. Ini tertulis Tuhan Yesus mengatakan kabar baik ini kepada orang miskin, tertawan, buta, dan tertindas. Apakah ini secara jasmani? Tidak, Bapak Ibu, tapi secara rohani. Saya pun merupakan orang-orang yang seperti ini. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, saya pun orang yang miskin secara rohani, buta secara rohani. Saya kelihatan seperti orang yang beragama. Karena apa? Karena saya masih melakukan segala kegiatan keagamaan saya. Tapi saya tetap orang yang miskin rohani. Ada banyak orang yang seperti ini di sekitar kita, Bapak Ibu. Dan inilah tugas perutusan kita, untuk kembali mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan mereka, baik dari kemiskinan, dari penindasan, dari kebutaan, dan lain sebagainya. Jangan kita mengatakan bahwa tugas ini bukan tugas kita. Ini adalah tugas orang-orang yang terpanggil, seperti imam, suster, ataupun hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Tapi ini tugas untuk kita semua. Dan ini perkataan bukan saya yang mengatakan, tapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di Yohanes 17 ayat 20. Dikatakan begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tugas perutusan ini, Bapak Ibu, bukan untuk 12 orang di mana Tuhan Yesus berdoa di hadapan mereka. Tapi Tuhan Yesus berdoa juga, memberikan nasihat juga kepada setiap orang yang percaya kepada pemberitaan 12 rasul itu. Rasul-rasul itu telah terturun kepada para imam-imam pada hari ini, yaitu romo, uskup, dan lain sebagainya. Kalau kita percaya dengan pemberitaan para imam, para uskup, maka kita pun mempunyai tugas yang sama, mempunyai tugas perutusan yang sama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Lalu apa respon kita? Setiap kali kita mendengarkan dalam misa, sebelum kita meninggalkan ke tempat kita masing-masing,
Romo akan mengatakan, marilah pergi, kita diutus. Dengan mudahnya kita mengatakan amin. Tapi sudahkah respon kita mengatakan amin dan melakukannya? Sudahkah kita merasa bahwa kita diutus untuk membebaskan orang-orang yang miskin rohaninya? Inilah tugas perutusan kita. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana pada saat terakhir pun Engkau masih mengingat kami, mengasihi kami, dengan mendoakan kami, memberikan nasihat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau telah mengingatkan kami akan tugas perutusan kami. Biarlah pada hari ini dan seterusnya, Roh Kudus-Mu akan selalu memberikan kami kekuatan untuk selalu mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Semoga kami dimampukan untuk selalu rindu menjalani perutusan ini dengan penuh kekuatan dan mengingatkan kepada sesama kami yang mungkin tertindas, miskin, buta secara rohani. Terima kasih ya Tuhan. Segala doa ini kami hanya naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya Vincent Kua, selamat menyaksikan renungan harian Immanuel di hari berikutnya. Jadilah pribadi yang dimenangkan. God bless you.